Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan mata kuliah Gender dan Pembangunan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya Asri Sulistiawati akan menguraikan pokok bahasan yang ke-13 mengenai gender dan media digital. Adapun pada pembahasan kali ini terbagi menjadi 5 subpokok bahasan. Yang pertama, kita akan melihat sejumlah data mengenai penetrasi digital baik secara global maupun merujuk pada data-data yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, kita akan melihat posisi perempuan di dunia digital, kemudian kesenjangan digital yang terjadi, bentuk-bentuknya, dan faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan digital. Kemudian subpokok bahasan lainnya adalah tentunya berkaitan dengan gender dan kesenjangan digital. Lalu subpokok bahasan yang terakhir ini membahas tentang bagaimana caranya untuk meminimalisir ketimpangan gender yang terjadi di dunia digital, salah satunya melalui literasi digital untuk perempuan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perempuan dan media digital atau gender dan kesenjangan digital, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana penetrasi digital itu sendiri baik di dunia maupun di Indonesia menurut data-data yang dilansir oleh We Are Social dan Hootsuite. Berikut ini disajikan data dari We Are Social dan Hootsuite tentang lanskap dunia digital tahun 2020, yang mana data ini mengungkap beberapa hal menarik bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai angka lebih dari 4,5 miliar orang. Dan angka ini menunjukkan bahwa pengguna internet telah mencapai hampir 60% penduduk dunia. Dengan kata lain, lebih dari separuh populasi bumi telah menggunakan internet. Dan data lain menunjukkan bahwa jika kita lihat berdasarkan peringkat, dari 200 lebih negara di dunia telah ada 5 negara di dunia yang angka penetrasi internetnya telah mencapai angka 99%. Itu artinya hampir setiap warga negara bisa menikmati akses internet. Dan negara-negara yang dimaksud adalah Islandia, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Kelima negara tersebut merupakan negara dengan pendapatan per kapita di atas $50.000 per tahun. Dan kini negara-negara semakin berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan penetrasi internet dan meningkatkan kualitas konektivitasnya. Lalu, bagaimana dengan situasi Indonesia? Merujuk pada data sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut, tercatat bahwa Indonesia berada di peringkat 3 dengan pertumbuhan populasi yang mengakses internet sebesar 17% dalam 1 tahun terakhir. Angka ini sama dengan 25,3 juta pengakses internet baru dalam 1 tahun. Adapun India dan Cina tercatat sebagai negara dengan kenaikan pengguna internet yang paling tinggi. Selesai dengan gambaran populasi, mari kita masuk ke pembahasan perilaku berinternet. Dari 64% penduduk Indonesia yang sudah mengakses internet, kira-kira berapa ya durasi rata-rata mereka mengakses internet? Jawabannya adalah selama 7 jam 59 menit atau hampir 8 jam. Data ini tentu saja mencengangkan karena itu artinya pengguna di Indonesia sudah menggunakan internet selama hampir setengah waktu sadarnya, yakni 16 jam sehari. Lebih lanjut, merujuk data ini, dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia menempati peringkat 8 dunia dengan waktu akses terlama. Di peringkat pertama adalah Filipina, yakni selama 9 jam 45 menit, sementara rata-rata dunia hanya 6 jam 43 menit.
Lalu untuk apa saja ya penggunaan internet di Indonesia? Mari kita simak data berikut ini. Dan berikut ini menampilkan data pengguna internet Indonesia yang mana merujuk pada data tercatat bahwa lebih dari 80% penggunaan internet di Indonesia digunakan untuk sosial media, dan sosial media paling populer di Indonesia adalah YouTube. Data ini mengejutkan kalau benar-benar menggambarkan perilaku bersosial media di Indonesia. Karena ternyata masyarakat Indonesia memang menaruh perhatian yang tinggi terhadap sosial media. Padahal internet tidak hanya tentang sosial media dan ada banyak sekali aktivitas yang bisa digunakan melalui internet. Selain media sosial, Indonesia juga merupakan negara tertinggi untuk penetrasi e-commerce. Sebagaimana tampak pada gambar berikut ini bahwa penetrasi e-commerce di Indonesia itu mencapai lebih dari 85%. Ini adalah hasil survei dari responden yang berusia antara 16 sampai 64 tahun. Sayangnya dalam data ini tidak nampak adanya data yang terpilah gender baik laki-laki maupun perempuan, tetapi data secara keseluruhan. Adapun jika dilihat dari tingkat literasi yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, dari gambar ini nampak bahwa sebagian besar wilayah mayoritas didominasi oleh laki-laki, di mana laki-laki memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Adapun tingkat literasi rata-rata seluruh dunia bagi laki-laki itu berada pada nilai 90, sementara perempuan rata-rata berkisar dengan nilai 83. Dan jika dilihat berdasarkan umur, pengguna internet paling banyak mayoritas berkisar antara umur 25 sampai 34 tahun dengan persentase 32%, disusul dengan mereka yang berusia antara 35 sampai 44 tahun. Adapun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, hampir di setiap wilayah ini didominasi oleh laki-laki yang dapat dilihat berdasarkan grafik berikut ini. Dan Indonesia sendiri yang termasuk dalam kawasan Asia Pasifik, nampak bahwa diagram perbedaan antara atau gap antara laki-laki dan perempuan ini cukup tinggi, berkisar antara 20%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di kawasan Asia Pasifik ini kesenjangan penggunaan internet antara laki-laki dan perempuan masih terbilang tinggi, dengan mayoritas penggunanya merupakan laki-laki. Setelah kita mencermati data-data terkait dengan penetrasi internet dan media digital baik secara global maupun di tingkatan Indonesia, berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai perempuan dan media digital. Merujuk data yang dilansir oleh We Are Social tahun 2019, Indonesia mengalami peningkatan 13% dalam hal jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun. Adapun berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, mengungkapkan bahwa wanita menempati porsi sekitar 48,57% dari keseluruhan pengguna internet. Sayangnya, survei yang dilakukan oleh Google memperlihatkan bahwa 53% perempuan yang menggunakan internet ini tidak menerima informasi yang benar-benar mereka butuhkan di internet. Lebih lanjut, penelitian Women's Right Online menegaskan kembali temuan bahwa ketidaksetaraan gender yang ekstrim ada dalam akses internet, keterampilan digital, dan hak online di seluruh negara berkembang. Sementara itu,
Perempuan sekitar 30-50% lebih rendah dibandingkan pria dalam menggunakan internet untuk pemberdayaan ekonomi dan politik. Sehubungan dengan itu, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi seperti internet sebenarnya sudah diakui bahwa kehadirannya itu memudahkan segala aspek kehidupan. Bahkan sebagian besar aktivitas bergantung pada ranah daring. Dan kehadiran TIK ini menuntut keterlibatan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Meski faktanya terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses TIK. Dan dampaknya hal ini tentu akan mengakibatkan terbatasnya akses perempuan terhadap pelayanan edukasi dan informasi. Perempuan tidak dapat memperoleh akses dan manfaat teknologi secara memadai. Perempuan dalam dunia teknologi nyatanya tetap berada pada kelas kedua. Dunia teknologi yang dikenal rasional, modern, dan prospektif itu ternyata tetap diselimuti oleh pemahaman tradisional tentang gender bahwa perempuan diidentikan dengan kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan ketimbang laki-laki. Di samping itu, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tidak hanya berperan bagi laki-laki saja, melainkan tentunya juga bermanfaat bagi kehidupan perempuan. Yang pertama adalah TIK ini dapat membantu perempuan mendapatkan pekerjaan, misalnya melalui teleworking atau pencarian informasi pekerjaan. Kemudian dengan adanya internet ini juga perempuan dapat mengakses pendidikan dan pelatihan, seperti misalnya mengikuti kursus online ataupun melalui pemanfaatan media lainnya, misalnya memanfaatkan webinars atau pelatihan online sejenis lainnya. Selain itu, kehadiran TIK juga disinyalir mampu meningkatkan pendapatan perempuan, seperti misalnya perempuan diberikan akses terhadap saluran elektronik bisnis dan transaksi online. Hal lainnya adalah melalui kehadiran internet atau TIK ini dapat memperluas akses bagi perempuan untuk memperoleh informasi kesehatan reproduksi. Adapun dalam kegiatan sosial, bagaimana para perempuan yang bergerak sebagai aktivis sosial, internet bisa digunakan dengan melakukan campaign, advokasi, edukasi publik, membangun jejaring, dan lain sebagainya. Fakta terkait rendahnya akses perempuan terhadap TIK atau secara spesifik adalah internet mendorong kita untuk melihat kira-kira faktor penyebab apa yang mengakibatkan rendahnya akses perempuan ini. Merujuk pada Mompores dan Priller tahun 2017, rendahnya akses perempuan terhadap TIK disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama adalah rendahnya pendidikan, yakni berkaitan dengan keterampilan dalam operasikan komputer dan lain sebagainya. Kemudian faktor lainnya adalah tentu soal waktu, di mana perempuan cenderung memiliki tanggung jawab domestik yang berat, sehingga adanya perbedaan prioritas dalam manajemen waktu antara pria dan wanita. Dan yang terakhir adalah perempuan cenderung memiliki kecenderungan teknofobik atau kecemasan yang berlebih untuk menggunakan teknologi. Bisa jadi perempuan merasa dunia digital itu sesuatu yang rumit dan sulit untuk dimulai, sehingga mereka merasa takut duluan untuk mengaksesnya. Sementara itu, merujuk pada apa yang dikemukakan dalam instruksi Presiden tahun 2003 bahwa ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global
akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang kesenjangan digital, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai kesenjangan digital.